Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Usman Ali dengan NIM 61224101179. Saya dari kelas RA7 Manajemen. Di sini saya akan melaksanakan tugas UTS saya atau kuliah PAI yang akan membahas tentang ketakwaan dan keimanan dan akhlak menurut pandangan Islam serta kerukunan umat beragama. Baik, yang pertama tentang ketakwaan dan keimanan. Teman-temanku, ketakwaan dan keimanan adalah dua konsep yang tidak bisa dipisahkan. Kedua ini adalah fondasi utama dalam membentuk pribadi yang baik dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun pengertian ketakwaan yaitu ketakwaan adalah kondisi di mana seorang hamba selalu menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesadaran dan kewaspadaan. Jadi orang yang bertakwa itu hidupnya selalu dijaga, tidak mau terjerumus ke dalam perbuatan yang buruk. Jadi arti takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 102 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya takwa. Dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Nah, takwa bukan berarti tentang ibadah doang, tentang puasa, sholat, tidak. Tetapi ketakwaan juga meliputi perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Takwa tercermin dari sikap kita terhadap sesama, baik dalam berbicara, bertindak, maupun berinteraksi dengan sesama manusia. Nah, pembahasan yang kedua adalah tentang keimanan. Keimanan adalah sebuah keyakinan yang mendalam dalam hati dan pengakuan dengan lisan terhadap segala yang diajarkan oleh agama Islam. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dasar yang harus diyakini oleh setiap muslim. Keimanan juga mengharuskan kita untuk mempercayai kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasulullah, kepada hari akhir, dan yang terakhir percaya kepada qada dan qadar atau takdir. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2 yang berbunyi, Innamal mu'minuna allazi idza zikrullahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zidatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah hatinya akan bergetar. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah imannya. Jadi membedakan orang yang beriman dan tidak itu sangatlah mudah. Mereka yang beriman akan senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik
dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang buruk. Kenapa? Karena mereka percaya, karena mereka yakin bahwa segala sesuatu yang mereka buat hari ini pasti akan ada balasannya hari esok. Iman yang berarti percaya, atau jadi iman itu artinya percaya bahwa Allah itu ada, malaikat itu ada, kitab Allah itu ada, Rasulullah itu ada, hari akhir itu pasti ada, dan yang terakhir takdir. Pastikan semua itu kita percaya, dan kita harus percaya semua itu karena itu adalah dasar kita beragama Islam. Nah, bagaimana sih kita bisa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita? Nah, salah satunya dengan cara melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya, terutama ibadah kayak contoh sholat, puasa. Niscaya jika sholat kita sudah benar, Allah akan perbaiki hidup kita dan Allah akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Nah, yang kedua, dengan cara menuntut ilmu agama. Semakin kita mempunyai ilmu agama, terutama derajat kita akan meningkat di hadapan orang-orang, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pembahasan yang ketiga adalah tentang akhlak. Akhlak dalam pandangan Islam. Apa sih itu akhlak? Akhlak adalah watak seseorang yang menentukan seberapa beriman seseorang tersebut dan mencerminkan perilaku, sikap, dan moralitasnya. Akhlak adalah bagian sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Islam sangat menekankan pentingnya akhlak yang baik karena akhlak merupakan salah satu tanda imannya, seberapa besar iman orang tersebut. Akhlak yang baik mencerminkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri adalah contoh teladan terbaik dalam hal akhlak. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. Quran surat Al-Qalam ayat 4. Ini menunjukkan betapa besar nilai akhlak dalam Islam. Rasulullah SAW menjadi contoh bagi kita dalam berakhlak baik, tidak hanya dalam ibadah, tetapi juga dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam urusan keluarga, pekerjaan, maupun dalam masyarakat. Nah, pembahasan yang keempat adalah kerukunan antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama berarti saling menghormati dan saling menjaga hubungan baik meskipun ada perbedaan agama, perbedaan keyakinan, dan perbedaan cara beribadah. Dalam kehidupan masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, yang terdiri dari berbagai macam agama dan budaya, kerukunan menjadi kunci untuk menciptakan suasana yang damai dan aman. Islam mengajarkan bahwa perbedaan agama bukanlah alasan untuk saling memusuhi, tetapi sebagai cara bagi kita untuk saling mengenal dan saling menghargai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, "Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir." Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan
kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Esa. Ayat ini menunjukkan bahwa perbedaan dalam suku, bangsa, dan agama adalah bagian takdir Allah. Keberagaman ini bukan untuk dipertengkarkan, melainkan untuk saling mengenal dan menghargai. Dengan saling memahami, kita dapat menjaga kerukunan dan hidup berdampingan dalam kedamaian. Nah, dalam agama kita diajarkan tentang bertoleransi. Toleransi yang berarti saling menghargai apa pendapat, keyakinan orang lain beragama. Kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk mengikuti apa mau kita. Kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk ikut beragama bersama kita, karena mereka mempunyai keyakinan masing-masing. Dengan bertoleransi, kita dapat menghargai apa pendapat orang tersebut. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Mereka punya hak masing-masing untuk meyakini agamanya. Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi lakum dinukum waliyadim, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dari ayat ini kita tahu bahwa bukan berarti kita nggak peduli terhadap orang lain, bukan berarti kita membiarkan orang lain tersesat, karena memang ajaran yang paling benar adalah ajaran agama Islam. Agama yang benar adalah agama Islam. Tapi kita tidak bisa memaksakan seseorang yang beragama selain Islam untuk masuk beragama Islam, karena mereka mempunyai keyakinan masing-masing untuk beragama. Nah, adapun kesimpulannya dari pembahasan semua kali ini adalah takwa, keimanan, dan akhlak adalah suatu pondasi yang penting dalam ajaran Islam. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan membentuk karakter seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Takwa mengarah pada kesadaran tinggi terhadap kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan adalah dasar keyakinan dan perbuatan, sedangkan akhlak adalah manifestasi dari iman dalam kehidupan sehari-hari. Umat beragama dalam Islam memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan sosial, menyebarkan kebaikan, dan mencegah kerusakan. Sebuah umat yang kuat dan keimanan dan akhlak dapat membawa kemaslahatan bagi diri mereka sendiri dan masyarakat luas. Semoga penjelasan kali ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya takwa, keimanan, dan akhlak dalam kehidupan seorang muslim, serta pentingnya umat beragama dalam menciptakan kehidupan yang penuh berkah dan kesejahteraan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, bisa saya utarakan untuk tugas UTS mata kuliah PAI kali ini. Saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.